Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lizhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala curahan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur, sampai pada maghrib hari ini alhamdulillah kita bisa penuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga kesehatan kita, diberikan kita keselamatan fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada malam hari ini pasca Ramadan, kami sampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Ta'ala menerima amal-amal ibadah kita. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan ketemu dengan Ramadan tahun depan. Karena ya namanya umur rahasia Allah. Jangankan tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin pekan depan, mungkin besok pagi, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi minimal kita senantiasa memohon, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian hadis arba'in. Kita akan memasuki al-hadis as-sabi', ya, hadis yang ketujuh. MC lupa karena udah 2 bulan gak kajian. Ya, memang waktu ini terasa begitu cepat, Pak. Ya, jadi 2 bulan itu terasa begitu cepat. Ya. Hadis yang ketujuh itu adalah ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi prinsip di dalam Islam, prinsip di dalam agama itu adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di situ ada kalimat tawasau. Dalam bahasa Arab, tawasau itu artinya lil musyarakah, saling, ya. Berarti kalau saling itu adalah satu dengan yang lain, saling mengingatkan di dalam kebaikan, saling mengingatkan untuk selalu bersabar, ya. Berarti tidak ada manusia yang sempurna, makanya saling. Sama halnya dalam rumah tangga,
Suami dan istri saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, saling mensupport, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dalam bahasa Arab namanya lil musyarakah, ya, kalimat yang mengandung makna bersinergi, ya, saling, ya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu dibangun dengan nasihat. Pondasi utamanya adalah saling menguatkan, saling menasihati, maka disebut dengan ad-dinun nasihah. Qulna, lalu kami bertanya, kata para sahabat yang ada di sekeliling baginda Rasulullah SAW bertanya. Qulna, kami bertanya. Kalau qultu, saya bertanya. Tapi kalau qulna, kami bertanya kepada baginda Rasul. Liman, untuk siapa nasihat itu? Qala, Rasul menjawab, lillahi, nasihat untuk Allah atau karena Allah. Wali kitabihi, nasihat kepada kitabnya. Wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimina wa amatihim, untuk setiap pemimpin kaum muslimin dan orang-orang yang awam atau umumnya kaum muslimin. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis yang mulia ini, kata para ulama, merupakan hadis jawami'ul kalim, hadis yang ucapnya ringkas tetapi maknanya dalam. Jadi Rasul itu dikasih satu kelebihan oleh Allah Ta'ala, kalimat yang beliau ucapkan singkat, ringkas tapi padat, namanya jawami al-kalim. Kan cenderung orang biasanya mungkin lebar omongannya, pembicaraannya, tapi intinya nggak didapatkan. Kalau Rasul bicaranya sedikit, tetapi Masya Allah kalau didalami kalimat-kalimat beliau begitu dalam maknanya. Hampir semua doa-doa baginda Rasul itu adalah doa yang ringkas dan doa yang begitu maknanya dalam. Sering kita katakan ada doa namanya sapu jagat. Itu contoh jawami'ul kalim sebenarnya, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan dalam kehidupan dunia ini dan juga kebaikan dalam kehidupan akhirat, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Kalimat hasanah itu kalau diterjemahkan banyak sekali artinya, Pak. Kebaikan itu kan bukan hanya sekedar materi, kebahagiaan, kesehatan, keturunan yang Allah Ta'ala berikan, dimudahkan kita beramal saleh, ya, dimudahkan kita melakukan kebaikan, dihindarkan kita dari hal-hal yang membahayakan. Itu masuk dalam kategori apa? Hasanatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu contoh adalah doanya Rasul atau doa dalam Al-Quran. Itu adalah ringkas tetapi maknanya. Contoh yang kedua, misalnya doa, mungkin para jamaah sering membaca doa ini di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan amal yang engkau terima. Itu permohonan kita di setiap pagi hari kita. Kalimatnya ringkas, kalimatnya pendek, tetapi maknanya gimana? Sangat dalam. Itulah kata para ulama, itu merupakan kekhususan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi beliau kalau bicara itu ringkas, pendek, tapi maknanya dalam sekali. Baik, kemudian para ulama mengatakan apa yang disebut dengan an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah. Mungkin kita agak sedikit bertanya-tanya, apa iya kita akan nasihati Allah? Memang kalimat dalam bahasa Arab itu kalimatnya memang membutuhkan tafsiran, Pak. Maka para ulama lah yang memberikan penjelasan, para ulama yang memberikan tafsiran. Kalau kita dengar pertama kali kalimat nasihat untuk Allah, berarti seakan-akan kita diperintahi menasihati Allah. Kira-kira bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Kita justru yang butuh nasihat. Tapi apa maknanya nasihat lillahi, nasihat untuk Allah? Kata para ulama, wa takunu bil imani billahi ta'ala wa nafyi syirki anhu. Jadi yang disebut dengan nasihat untuk Allah adalah beriman kepada Allah dan menjauhi segala perbuatan yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani nama-nama Allah Ta'ala, mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala yang mulia. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itu yang disebut dengan nasihat untuk Allah. Kita beriman kepadanya, meyakini apa yang diperintahkannya, dan apa yang diperintahkan oleh Allah pasti adalah ada kemaslahatannya bagi manusia. Maslahat artinya apa? Ada kebaikannya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasul, itu pasti ada kebaikannya untuk kita semua. Terkadang ada hikmahnya disebutkan, terkadang ada sesuatu yang hikmahnya tidak disebutkan. Tetapi kalau itu diperintahkan oleh Allah, pasti baik bagi manusia. Contoh misalnya baginda Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau istirahat di malam hari atau ketika kita tidur, membaringkan badan kita ke arah sebelah kanan. Tidur dengan berbaring ke arah sebelah kanan. Ustaz, kenapa enggak berbaringnya ke arah sebelah kiri? Rasul enggak disebutkan dulu hikmahnya, Pak. Yang penting Rasul contohkan, kalau orang tidur, baringkan badannya ke sebelah kanan. Ternyata diteliti oleh para ilmuwan, para ulama, para dokter, para medis. Ternyata didapatkan jantungnya manusia itu ada di sebelah mana? Sebelah kiri kan, jantung kita. Kalau orang membaringkan badannya ke sebelah kiri, itu jantungnya akan apa? Kayak terhimpit gitu, sehingga dia tidak leluasa. Maka Rasul melakukan tidur itu mengarah ke sebelah kanan. Sunnah dari baginda Rasul, dan ada kebaikan ketika kita menjalankan perintah Allah Ta'ala atau melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi iman kepada Allah, meyakini ayat-ayatnya, itu juga termasuk, Pak, ya. Bayangkan di dalam Al-Quran itu, Pak, ada satu surat yang Allah Ta'ala ulangi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Berapa kali, Pak? 31 kali disebutkan oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Di situ ada ayat di mana Allah Ta'ala firmankan, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di dunia ini, firman Allah, ada dua laut yang tidak bisa ketemu unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, karena di antaranya ada dinding yang memisahkan di antara dua laut itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Rasul apakah langsung pernah meneliti tempat itu, Pak? Enggak pernah. Itu ada beberapa lokasi di dunia ini, Pak, rata-rata berada di samudra, Pak. Pertemuan antara samudra dengan samudra yang lain itu biasanya adalah ada laut yang dua unsurnya tidak bisa bertemu. Salah satunya, kata para ulama, ada laut Mediterania. Itu ada laut, kalau dilihat dari kejauhan, Pak, seakan-akan laut itu ada dinding yang memisahkan di antara keduanya. Gak bisa ketemu, Pak, unsur yang sebelah sini dengan unsur yang sebelah sini.
Berarti apa yang difirmankan oleh Allah, Shadaqallahul azim, benar. Padahal Rasul tinggalnya di Jazirah Arab, Rasul tinggalnya di tanah padang pasir, tapi mampu mengungkapkan tentang satu fakta di alam semesta ini, ada laut yang unsurnya tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Disebutkan di surat apa? Ar-Rahman oleh Allah Ta'ala. Ini maksudnya nasihat untuk Allah, berarti mengimani ayat-ayat Allah. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Itu yang disebut nasihat untuk Allah. Kemudian yang kedua, an-nasihatu li kitabillah, nasihat untuk kitab Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Apa maksudnya? Wa takunu bil iman bil kutubis samawiyah, mengimani kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala, baik kepada Nabi Muhammad atau kepada nabi-nabi sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, dan juga Suhuf Musa yang disebutkan di dalam Al-Quran, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim. Kita imani apa yang disebutkan di dalam kitab Taurat, kita imani itulah wahyu Allah. Apa yang disebutkan dalam kitab Injil, kita yakini itu adalah firman Allah. Apa yang pernah diturunkan kepada Nabi Daud dalam kitab Zaburnya, itu adalah ayat Allah. Dan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kitab-kitab itu tadi para jamaah disempurnakan oleh Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu sebenarnya Pak, khitabnya bukan hanya kepada kita. Perintah Al-Quran sebenarnya bukan hanya kepada kaum muslimin. Khitabnya ditujukan lil alamin. Apa lil alamin? Alam semesta. Oleh karenanya ayat di Al-Quran itu, ayahanda, ayatnya ada yang diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya bani Adam, wahai bani Adam. Jadi sebenarnya adalah khitab Al-Quran itu adalah khitabnya untuk seluruh umat manusia. Bahkan kata Rasul, tidaklah ada orang Yahudi, tidak adalah orang Nasrani mendengarkan syariatku yang diturunkan kepadaku lalu dia tidak beriman kepadaku, kata Nabi, kecuali ia termasuk orang yang binasa dan celaka, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Semua umat manusia mestinya beriman kepada Nabi yang terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai ada satu kisah disebutkan dalam riwayat yang sahih, Bani Israel di zaman Nabi Musa itu sangat kagum melihat kelebihannya Nabi Isa. Nabi Isa itu kelebihannya bisa hidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dia lahir tanpa ayah kan? Dia lahir cuma ibu aja, tidak ada ayahnya. Bisa bicara waktu apa? Kecil. Orang Bani Israel kemudian berkata, inilah Nabi yang paling terbaik. Wow, ini kata siapa Bang? Bani Isa yang hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Oh, ini Nabi yang terbaik. Ini utusan Allah Ta'ala yang terbaik. Ketika mereka mengatakan demikian di hadapan Nabi Isa, apa kata beliau? La. Ya, la itu apa dia? Tidak. Bukan aku Nabi yang terbaik. Bukan aku Nabi yang apa mulia atau yang terbaik. Ada Nabi yang nanti diutus oleh Allah Ta'ala setelah aku. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelah aku, kata Nabi Isa alaihissalam, seorang rasul utusan Allah yang namanya Ahmad, yaitu nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi Adam alaihissalam mengabarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Daud, Zakaria, Musa, seterusnya semua mengabarkan tentang Nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah Ta'ala. Jadi baginda Nabi Muhammad belum lahir tapi sudah disebut namanya oleh para Nabi.
Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan tidaklah diutus seorang nabi kecuali Allah Ta'ala tanya dulu, nanti kalau datang nabi yang terakhir, apakah kalian akan beriman kepada dia? Apakah kalian akan membela dia? Apa kata mereka? Qalu aqrarna, kami bersaksi, kami akan menjadi pembela dia. Dianya kembali kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi semua para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah berarti sudah kenal nama Nabi siapa, Pak? Nabi Muhammad. Inilah kehebatan beliau, Pak. Belum lahir orangnya, belum lahir baginda Nabi, tapi namanya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Maka apa kata beliau? Ini mungkin yang menguatkan ayat tadi. Lau kana Musa hayyan, kalau Nabi Musa hidup di zamanku. Jadi kalau Nabi Musa itu ketemu dengan aku, kata Rasul, apa kata beliau? Ma wasi'ahu illa tibai. Tidak ada bagi Nabi Musa itu kecuali pasti dia akan mengikuti aku, kata Rasulullah SAW. Berarti dia akan beriman dan mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu memang mungkin hikmahnya para jamaah. Di antaranya kata para ulama, kenapa Nabi Isa nanti akan diutus oleh Allah Ta'ala di akhir zaman. Betul ya Pak ya? Isa kan nanti akan diturunkan oleh Allah Ta'ala di akhir zaman. Di antara tanda-tanda as-sa'atul kubra, ya, tanda kiamat yang besar, nuzulu Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa. Apa tujuannya? Salah satu tujuannya akan mengabarkan kepada manusia, terutama kepada orang-orang yang mengaku umatnya Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Aku beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah salah satu hikmahnya yang luar biasa. Kenapa Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir zaman. Baik, bagaimana cara kita nasihat untuk kitab Allah? Pertama adalah biqiraatihi, dengan cara membacanya. Jadi ketika kita tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, itulah makna nasihat untuk kitab Allah. Kita mau membacanya, meluangkan waktu untuk tilawah. Sampai kata Rasul, kalau kita baca satu huruf saja, berapa kebaikan Pak? 10 kebaikan. Tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau orang baca alif lam mim, Allah Ta'ala ada tulis 30 kebaikan. Sehingga tidak ada amal yang ringan, kata para ulama, tapi pahalanya berbuahnya besar, banyak, kecuali tilawatil Quran. Maka ini yang disebut nasihat untuk Al-Quran itu, atau kepada kitab itulah membacanya, ya. Kemudian yang kedua, mengimani kepada kitab atau nasihat untuk kitab, maksudnya apa? Tadabburu ma'anihi, mentadabburi maknanya, memahami arti-arti ayat yang ada dalam Al-Quran. Syukur kalau kita paham terjemahannya. Lebih dari itu lagi namanya memahami tafsiran Al-Quran. Karena kalau kita baca terjemahan terkadang belum nyambung Pak, masih membutuhkan namanya apa? Tafsir, tadabbur Quran. Kemudian cara yang ketiga kata para ulama, tartili wa tahsinis shaut bi qiraatihi. Perindahlah bacaan kita ketika membaca Al-Quran. Kita perhatikan tajwidnya, kita perhatikan makharijul hurufnya. Karena bahasa Arab itu kalau salah lafalnya, vokalnya, itu bisa berubah artinya. Dan berubah artinya drastis Pak. Bukan berubahnya apa namanya Pak, mudah, tapi drastis sekali perbedaan artinya Pak. Kalau kita ambil contoh misalnya di surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, alamin apa nih? Alamin, alam semesta. Tapi kalau kita baca A, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, A, bukan A, ya.
itu artinya orang-orang yang sakit. Alamun dalam bahasa Arab artinya sakit. Alamin, orang-orang yang sakit. Jauh nggak artinya Pak? Jauh nggak Pak artinya? Jauh. Yang satu A, yang satu A, itu beda maknanya. Contoh yang lain misalnya di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, Iqra, pakai apa? Hamzah di akhirnya ya, Iqra. Tapi sekarang kita pakai karena ain di akhirnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita pakai ain, Iqra. Itu artinya beda Pak. Iqra artinya mengetuk pintu. Satu artinya baca, satu artinya apa Pak? Mengetuk pintu. Iqra'il bab. Ya, itu artinya dalam bahasa Arab, ketuklah pintu tersebut. Nah, sehingga kalau kita belajar Quran, mungkin di sini para guru, para asatidz ya. Kalau kesalahannya panjang pendek masih mending Pak. Itu disebut dalam ilmu tajwid al-khata' al-khafi, kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Jadi kalau orang baca matobi'i 3 harokat, 4 harokat enggak itu berpengaruh. Ya Pak ya. Misalnya matobi'i 2 harokat, dia panjangkan sedikit, enggak ada masalah. Tidak merubah apa? Arti. Tapi kalau lafalnya yang salah, makharijul hurufnya yang salah, itu yang disebut dalam ilmu tajwid al-khata' al-jali, kesalahan yang tampak jelas, tidak bisa ditoleransi. Sehingga hati-hati ketika kita baca makharijul huruf, ketika membaca atau melafalkan hurufnya. Ini yang disebut dengan apa? Tartil wa tahsinis saut, memperindah suara, memperhatikan bacaan tajwidnya ketika membaca Al-Quran ya. Yang hebat itu kan Pak, kata para ulama, kalau orang beriman kepada Nabi dan mereka berjumpa kepada Nabi, itu mah mungkin orang boleh katakan hal yang biasa. Ketemu sama Nabi, sezaman sama Nabi, dan beriman kepada Nabi, itu mungkin yang biasa, hal yang biasa. Tapi yang lebih, kata Nabi SAW, ada orang-orang yang belum pernah berjumpa dengan Nabi, belum pernah bersatu zaman dengan Nabi, tapi mereka beriman kepada beliau, mencintai beliau, berselawat kepada beliau, dan menjalankan ajaran-ajaran Nabi SAW. Itu yang mulia, kata Nabi, lebih mulia. Jadi satu ketika para jamaah, beliau duduk di Masjid Nabawi dengan para sahabat. Kalau kita baca hadis ini terjadi kurang lebih sekitar 7 hari sebelum beliau wafat ya. Berarti ini termasuk hadis di akhir-akhir kehidupan baginda Rasulullah SAW. Jadi beliau tiba-tiba mengatakan di tengah-tengah para sahabat, ana mustaqun ila ikhwani ya. Aku ini rindu kepada ikhwanku ya. Ikhwan itu apa nih? Ikhwan, saudara-saudara. Para sahabat kaget. Alasna ikhwanakum ya Rasulullah, bukankah kami ini juga bagian daripada ikhwan Anda? Kata Rasul, antum ashabi, kalian itu adalah para sahabat-sahabatku. Tambah penasaran lagi, ya Rasulullah, lalu siapa yang Anda rindukan itu, yang Anda sebut sebagai ikhwan Anda, sebagai saudara Anda wahai Rasul? Apa jawab beliau? Orang-orang yang datang setelah kalian. Berarti zaman yang datang setelah para sahabat, mulai dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai zaman kita sekarang ini Pak ya, 14 abad dari masa kenabian. Mereka belum pernah melihatku, kata Rasul, mereka belum pernah berjumpa denganku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintai aku, kata Rasulullah SAW. Ini beliau ucapkan sekali lagi para jamaah 7 hari sebelum wafatnya baginda Rasul. Bahkan di hadis yang lain beliau mengatakan, berbahagialah seseorang yang bertemu denganku dan beriman kepadaku.
Tapi Rasul sebut cuma sekali, Pak, berbahagia. Tapi kemudian beliau katakan berbahagialah, berbahagialah, dan berbahagialah. Berapa kali disebut oleh Nabi, Pak? 3 kali. Siapa kata beliau? Malam yarani, yang belum pernah berjumpa denganku, belum melihat aku, kata Nabi SAW, wa amanabi, tapi mereka beriman kepada aku. Jadi kita semua umat Rasulullah SAW ini, Pak, yang belum pernah melihat beliau, belum pernah berjumpa dengan beliau, dan tidak sehidup sezaman dengan beliau, tapi kita beriman kepada beliau, mencintai beliau, bahkan kita mampu melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Itu yang beliau rindukan, Pak. Jadi bukan hanya kita rindu kepada beliau, tapi beliau pun juga sangat rindu kepada kita semua. Nah, ini tadi kata para ulama, tasdiq risalatihi wal imanu bi jami'i ma jabih min Qur'anin was sunnatin, dan mengimani semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik yang berupa Al-Quran ataupun yang berupa As-Sunnah atau hadis. Jadi nggak bisa dipisahkan ya, Pak, ya, Al-Quran sama hadis. Ustadz, aneh belajar Al-Quran aja, nggak mau belajar hadis, nggak bisa. Ustadz, saya belajar hadis sunnah saja, tapi nggak mau belajar Al-Quran, nggak boleh, ya, Pak, ya. Harus apa, Pak? Balance. Apa balance? Seimbang. Al-Quran kita kaji, hadis juga kita kaji. Yang belajar Al-Quran, jangan semuanya untuk Al-Quran, tapi kita lupa kepada hadis Nabi. Yang belajar As-Sunnah, yang belajar hadis Nabi, jangan hanya belajar di situ, tapi juga dalami ayat-ayat Al-Quran. Ini 2 hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau kita menghabiskan umur kita untuk belajar Al-Quran, belajar hadis, kayaknya nggak cukup waktunya, Pak. Betul ya? Ulama itu, Pak, kalau menulis tentang tafsir Quran itu karyanya sampai 15 jilid, 20 jilid. Itu baru satu ulama yang nulis tentang Quran, Pak, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kalau kita baca semua karya ulama itu mungkin rasa-rasanya nggak cukup umur kita. Apalagi mau baca hadis Nabi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ad-Dailami, Ad-Darqutni, Al-Hakim, nggak cukup umur kita, ya, Pak, ya. Tapi kita ambil yang prioritas. Apa yang prioritas, Pak? Hal yang paling kita butuhkan. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Apa yang paling kita butuhkan? Itu yang kita dahulukan. Terutama hal-hal yang pokok dulu, Pak, yang wajib, yang memang kita butuhkan setiap saat. Ya, ada hal-hal yang mungkin ada di dalam agama, tapi kita tidak begitu butuhkan setiap saat. Ya, kalau tentang wudhu, tentang sholat, itu kan hal yang apa? Yang kita butuhkan setiap hari, kita butuhkan setiap saat. Itu penting untuk kita kaji, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini kata aku ini siapa, Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukti cinta kepada Allah sejauh mana kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu mengikuti Rasul ini para jamaah itu sesuai kemampuan kita, ya, sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Masing-masing orang tuh dikasih apa? Kelebihan oleh Allah. Sahabat aja yang jumlahnya sekian ribu, itu kelebihannya beda-beda, Pak. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abu Hurairah, ada Abdurrahman bin Auf, ada Ibnu Umar. Kelebihannya beda-beda, Pak. Masing-masing dikasih pintu-pintu kebaikan oleh Allah Ta'ala. Abu Hurairah, walaupun dia terakhir Islam, tapi dia yang paling banyak menghafal hadis Rasul, mengalahkan Abu Bakar, mengalahkan Umar, Utsman dan Ali. Ya. Abu Bakar dikenal dengan kelembutannya,
Umar dikenal dengan ketegasannya, Utsman dikenal dengan kedermawanannya, Ali dikenal dengan keilmuannya. Luar biasa. Ada di zaman Nabi SAW ahli strategi, namanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi yang dikenal dengan ketekunannya, tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Namanya adalah sahabat Abdullah bin Amr bin As. Masing-masing diberikan apa? Kelebihan oleh Allah. Jadi kalau kita ditanya, Ustadz kita ikuti Nabi dari yang mana? Ya silakan sesuai kemampuan kita. Ya. Maka kata fattabi'uni, ikutilah aku sesuai kemampuanmu, firman Allah Ta'ala. Yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Jadi siapa saja yang melaksanakan satu sunnah Nabi, satu perintah Nabi, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala cinta kepada dia. Ada yang menjaga sholat tahajud, ada yang menjaga sholat duhanya, ada yang mungkin aktif baca Qur'annya, ada yang mungkin rajin silaturahimnya. Dijalankan itu sunnah Nabi SAW, maka masing-masing akan diberikan apa? Yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah. Berarti semakin orang mengikuti Nabi SAW, menjalankan ajaran beliau, maka semakin besar cinta Allah Ta'ala kepada hamba itu. Oleh karenanya sunnah itu sebenarnya tujuan untuk apa Pak? Menyempurnakan ibadah wajib. Ya, ibaratnya mohon maaf kalau pakaian ada yang sobek, ada yang yang mungkin ada sobekannya, maka perlu diapain Pak? Ditambal. Nah, gimana cara menambal kekurangan itu? Yang wajib itu ditambalnya dengan ibadah sunnah. Dan semua rukun dalam Islam itu ada sunnahnya Pak. Coba diperhatikan Pak, apa saja yang wajib itu pasti ada sunnahnya. Salat ada yang wajib, tetapi ada juga yang sunnahnya. Zakat wajib, tetapi ada yang sunnahnya. Sedekah, infak, jariyah dan seterusnya. Ramadan wajib, tapi ada yang sunnahnya. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Syawal dan seterusnya, sunnah. Kemudian apa lagi? Haji ke Baitullah wajib, tapi ada yang sunnahnya. Apa yang sunnahnya Pak? Umrah. Ya, dan Rasul itu berulang kali umrahnya, tapi beliau berhaji cukup sekali. Kami tertarik dengan satu statement almarhum Bapak Kiai Mustafa Yakub, ya, yang dulu menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Beliau pernah memberikan satu, ya mungkin boleh dikatakan mungkin saran gitu ya Pak, bukan fatwa ya, tapi saran. Beliau sarankan bagi kaum muslimin yang sudah menunaikan ibadah haji, kalau ada rezeki berikutnya atau ada kesempatan berikutnya, kata beliau, kalau bisa tidak usah, ya, cukup haji yang pertama. Mungkin bisa diberikan kesempatan itu kepada keluarga yang tidak mampu, ada saudara yang kurang mampu, dan dia dapatkan pahala. Orang itu bisa berangkat haji dan pahala haji itu diberikan juga atau kebagian orang yang memberangkatkan. Ini kalimat atau saran beliau yang beliau ucapkan beberapa waktu sebelum beliau wafat. Namanya Kiai Mustafa Yakub, ya. Dan sekarang ini antrian haji itu semakin kesini semakin apa Pak? Semakin lama apa semakin cepat Pak? Semakin lama apa semakin cepat Pak? Semakin lama. Tahun ini saja jatah haji itu cuma 50% Pak. Tadi ada travel yang mestinya berangkat jamaahnya itu mestinya 60 orang, cuma boleh berangkat separuhnya Pak. Ini jamaahnya udah lunas 60 orang, ya. Artinya tahun ini memang sudah mau direncanakan berangkat. Ternyata keputusan dari pemerintah Arab Saudi, jatah yang dikasih itu cuma 50%. Jadi mau gak mau sekarang travel itu jadinya dibagi-bagi. Ada yang travel cuma dapatnya 3 jamaah, ada yang 5 jamaah. Paling banyak itu 20 jamaah sampai 30 jamaah, ya. Jadi memang semakin kesini nih semakin Semakin lama antrian untuk haji.
Dan kabarnya adalah yang usia 65 tahun, di atas 65 tahun tidak diperkenankan untuk berangkat. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-80. Allah taala firmankan, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka berarti dia sudah mentaati Allah, ya. Jadi kalau kita pahami ayatnya, siapa saja yang menjalankan atau perintah Rasulullah SAW, melaksanakan perintah Rasul, maka dia sudah berarti menjalankan apa? Perintah Allah. Udah otomatis, Pak. Itulah sebabnya kenapa syahadat itu tidak cukup hanya asyhadu alla ilaha illallah, tapi syahadat itu juga digabungkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu namanya lil ataf. Antara yang pertama dan yang kedua itu kedudukannya sama. Sama kayak orang bilang misalnya jaa Muhammadun wa Aliyun, telah datang Muhammad dan si Ali. Berarti Muhammad dan Ali kedudukannya apa? Sama. Berarti ketika kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka syahadat kepada Allah akan sempurna kalau kita syahadat kepada Rasul. Dan tidak akan diterima syahadat kepada Rasulullah SAW kalau tidak dia mendahului syahadat kepada Allah Ta'ala. Sehingga ini dua hal yang mutalazimain, yang saling mengisi satu dengan yang lainnya. Baik, kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.